Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas miris Persis Solo nunggak gaji. Nah, seperti apa kok ceritanya Persis Solo bisa nunggak gaji? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, kali ini kami akan membahas Persis Solo nunggak gaji. Wah, bagi yang nonton klip bait dan judul, mending nyingkir dulu aja, ataupun wah mesti langsung komen elek iki genah. Tetapi kita akan membahas pada intinya. Kalau seperti ini, intinya itu yang nunggak gaji bukan manajemen yang sekarang. Manajemen yang sekarang yang pernah kita bahas kemarin itu Pak Erick Thohir dan Mas Kaisang dan Mas Kevin itu juga manajemen yang sangat bagus. Nah, beritanya itu tersebar luas di media sosial mana-mana. Banyak yang menghujat manajemen sekarang. Wah, ini pada salah tanggap ini. Padahal ini kan manajemen yang terdahulunya Persis Solo, bukan manajemen yang sekarang. Tetapi kasihan sekali manajemen yang sekarang ini terkena imbasnya ataupun terkena ibaratnya itu LE ya. Saya akan membuat video ini agar masyarakat itu tahu ini tuh bukan salah manajemen yang sekarang. Manajemen yang sekarang itu tidak bersalah sama sekali dan tidak tahu menahu soal gaji pemain yang nunggak sampai 2M ini. Menurut pandanganmu, Cuk, ini gimana ini berita yang sedang hangat hari ini nih? Nah, ini akibat manajemen yang lama, John. Benar sekali. Netizen saya harap jangan langsung gegabah menghujat manajemen sekarang di kolom komentar, terutama netizen di luar Solo ya. Karena mungkin kalau netizen Solo sendiri paham lah ya, atau supporter Persis Solo, tapi kalau supporter luar, nah ini bermasalah karena mungkin belum tahu kondisi soal Solo sendiri ya. Ternyata memang yang tadi juga di pengamat sepak bola kita baca Instagramnya itu kan sudah ya klarifikasi lah ya, yang bersalah itu kan manajemen lama, yaitu rezimnya Pak Wijaya Fitriasa. Semua tahu lah ya Wijaya Fitriasa itu gimana track recordnya setelah mengolah Persis Solo. Ya banyak masalah ya, terutama masalah finansial dan penunggakan gaji. Ini dulu juga kita sempat membahas soal Bruno Kasmir yang nunggak gaji di zaman Wijaya Fitriasa. Ternyata sekarang itu nggak cuma Bruno, John, ternyata banyak ya yang nunggak ya. Miris sekali ya, tapi ya baru kali ini kebongkar ya oleh APPI ya, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia ya. Nah dulu kan yang berkuar kan Bruno, tapi kan Bruno udah selesai, hilang lah kabarnya. Terus bareng ini dengan tiba-tiba banyak pemain lokal tertunggak gajinya. Ya betul sekali ya. Yang pertama itu memang Bruno Kasmir membicarakan soal gajinya diterlambat ataupun gimana, ditunggak. Nah pada akhirnya Bruno Kasmir sendiri lebih memilih meninggalkan Persis Solo pada saat itu. Pada saat itu saya itu sebenarnya memang sudah janggal dari kepemilikan awal Persis Solo ini, itu sudah peralihannya pun memang sudah tidak baik. Sudah memang menyalahi aturan-aturan peralihan saham sih kalau menurut pandangan saya pribadi. Nah peralihan saham zaman SHW dan Pak Wijaya waktu itu pemilik Persis Solo itu Sigit. Nah Pak Sigit ini pada saat itu menjual sahamnya kalau nggak salah itu sekitar 70% ke Pak Wijaya. Nah ketika penjualan saham ini pun itu tanpa melalui proses RUPS. Nah, sebaiknya penjualan saham itu ya memang melalui prosedur yang benar ataupun prosedur yang memang selayaknya, ataupun RUPS ataupun ya dirunding bareng-bareng gitu. Nah tapi memang Pak Wijaya sendiri ini membeli saham Persis Solo itu sebenarnya cuman yus asal podo konco terus tuku gitu dok, tanpa melibatkan keseluruhan. Itu memang menurut pandanganku juga sudah kurang bagus. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua itu banyak sih faktornya sebenarnya. Baru memegang Persis Solo beberapa ibaratkan itu satu musim sebelum sampai itu Pak Wijaya itu sudah mencalonkan diri sebagai ketua PSSI, dan di mata Najwa pada saat itu Pak
Pak Wijaya sendiri itu siap untuk melepas Persisolo, berarti memang Persisolo ini hanya untuk batu loncatan saja bagi Pak pemilik Persisolo pada saat itu ya. Nah, bisa kalian nilai sendirilah. Kalau itu saya nilai-nilai itu memang dulu Kak ya gimana ya, Pak Wijaya dulu kan bukan dari orang sepak bola ya. Ya mungkin dia memang orang sepak bola dari apa itu klub Liga 3 Jakarta United, klub Liga 3 itu ya. Tapi kan apa ya, sosok tokoh beliau ini belum sangat dikenal oleh pada masyarakat. Nah, pada saat itu beliau menyalonkan PSSI. Nah, setelah membeli saham Persisolo, beliau bilang ya saya akan lepas Persisolo gitu. Nah, kok dilepas gitu? Menurut pandanganku, loh, Persisolo kan belum diapa-apain, maksudnya itu belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa, bahkan Persisolo ini belum bisa merangkak, tetapi beliau ini rela melepaskan demi jabatan PSSI. Berarti kan memang klub ini itu cuma ya, nah itu memang sudah janggal. Yang kedua sebenarnya masih banyak sih yang janggal dari Pak Wijaya ini. Kalau saya sebutkan satu persatu memang sangat detail sekali, tetapi saya waktu itu memang mau mengkritik, tetapi memang ya pada saat itu dipercaya oleh supporternya Kota Solo sendiri, tetapi ya saya nggak berani mengkritiknya gitu. Saya cuma ya udah, semoga itu yang terbaik untuk klub Persisolo gitu. Nah, pada akhirnya memang satu persatu memang terbongkar seperti ini. Menurutmu gimana, Cok? Ya, yang pertama kan terbongkarnya masalah nunggak gaji ya Bruno itu ya. Terus banyak hal sampai akhirnya Wijaya nyerah menukangi Persisolo, tidak sesuai dengan omongannya atau janjinya yang pada saat pembelian saham pada Pak SHW dulu ya, atau berbicara di konversi pers dulu ya. Memang ya bedanya orang yang mau mengelola bola dengan serius atau batu loncatan itu memang beda John. Ya, akhirnya ya itu nunggak gaji, terus baru struktur kepengurusan amburadul banyak masalah, konflik internal dan lain-lain ya. Akhirnya kan dia menyerah, dan akhirnya Mas Kaisang dengan besar hati dan Pak Erick Thohir dengan besar hati membantu Persisolo untuk bangkit lagi dari apa ya, keterpurukan. Nah, tapi kan masalahnya kan setelah dipegang Pak Erick Thohir dan Mas Kaisang terjadi Covid, liga berhenti. Nah, ini kan ya apa ya, saya sangat mengecewakan sih. Emang ya kondisinya begini sih, ada Covid dan apa jenenge pandemi dan liga berhenti. Tapi kan walaupun pandemi kan beliau ini kan membuktikan bahwa mereka juga tidak apa ya, putus asa atau bagaimana. Mereka tetap menjalankan apa yang sesuai dengan visi misinya, yaitu ya yang pertama membeli pemain itu kan demi target lolos Liga 1, dan mereka juga membuktikan bahwa membeli pemain bintang-bintang demi ambisi Persisolo untuk naik Liga 1. Nah, tapi kan pada saat ini masalahnya besar ya, yaitu nunggak gaji ya. Tapi ini kan juga bukan salah Pak Erick Thohir atau Mas Kaisang, tapi ini salah manajemen yang lama, yaitu Mas Wijaya. Betul sekali. Menurut pendapat kami ya, apa ya, ini kalau saya pribadi suruh begitu juk-juk ra ngerti opo-opo kok nanggung utang 2M gitu kan yo. Nah, menurut pandanganku ya nanti gimana lah, ini biar diselesaikan oleh manajemen Persisolo yang sekarang dengan yang manajemen yang dulu itu. Maksudnya dalam arti pembeliannya pada saat itu gimana, perjanjiannya ataupun Pak Wijayanya itu sudah bilang ataupun gimana, ataupun nanti solusinya gimana gitu. Kalau memang dulu manajemennya belum bilang kepada manajemen yang baru soal hutang ini, mungkin ya manajemen yang lama harus bertanggung jawab soal hutang Persisolo saat ini gitu. Tapi kalau manajemen Persisolo yang sekarang itu sudah dikasih tahu dan mau nanti bertanggung jawab, ya nanti bakal ditanggung jawab oleh manajemen Persisolo yang sekarang. Ataupun nanti solusinya gimana saya juga kurang tahu, ataupun bisa patungan atau gimana. Nah, ya mungkin semoga kasusnya itu cepat selesai, cepat apa ya. Kalau saya nonton di komen-komen Instagram ataupun komen-komen ya yang lain, media-media yang lain, itu banyak yang salah paham netizennya itu
dikira itu ini Mas Kaisang gitu loh, tak kira sugih tenan ini wah komennya ono sing menyudutkan seperti itu ya. Kalau menurut pandanganku itu ya memang seperti itu sih. Apa ya, Indonesia itu terkadang itu melihat dari covernya aja, dari sampulnya aja, tetapi tidak mau menilai dari isinya gitu loh. Dibaca terlebih dahulu isinya apa, bagaimana, dipelajari terlebih dahulu baru bisa berkomentar gitu loh. Maksudnya kan ojo nonton klip bait karo judul terus komentar, Pak. Nah, nonton klip bait karo judul terus komentar memang kadang itu pembuat berita itu kan membuat judul dan membuat gambar itu kan agar semenarik mungkin, agar orang itu mau baca gitu loh. Lah tetapi di Indonesia itu malah sebaliknya, judul menarik, gambar menarik, orangnya nggak mau baca langsung komen gitu. Wah itu serba salah ketika di Indonesia, memang seperti itu ya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita, jangan lupa like, comment, dan subscribe.